Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Semoga hari ini dan hari-hari berikutnya kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi kawan-kawan yang hari ini masih sakit, semoga segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, masih mengenai dampak sosial informatika. Kali ini kita akan membahas tentang karir di bidang informatika. Di masa kini dan masa yang akan datang, penerapan informatika di berbagai bidang adalah sebuah keniscayaan. Saat ini sudah tidak aneh apabila ada seorang yang berkarir di bidang pemasaran menguasai analisis data dalam bentuk intelijensi bisnis, atau seorang ahli biologi yang mengolah data genetika dengan membuat program komputer. Suatu konsep masyarakat 5.0 pun dicetuskan yang intinya ialah di masa mendatang, profesi apapun akan berhubungan erat dengan dunia siber dalam menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan. Oleh karena itu, penguasaan aspek berpikir komputasional akan menjadi sangat penting dikuasai siswa sejak masih sekolah, terlepas dari profesi yang akan ditekuninya. Walaupun pada mata pelajaran informatika ini, studi kasus yang disampaikan terbatas di bidang informatika. Di masyarakat, istilah informatika kurang populer, masih sering disamakan dengan TIK dan teknologi informasi. Banyak orang mengatakan, saya bekerja di bidang TI atau teknologi informasi. Atau guru mengatakan, saya mengajar TIK. Kita perlu meluruskan perbedaan TIK, TI, dan informatika. TIK lebih berorientasi ke pemakaian aplikasi dan komputer saja. TI memang lebih luas cakupannya. Sedangkan informatika ialah disiplin ilmu padanan dari ilmu komputasi atau computing. Oleh karena itu, mata pelajaran ini disebut informatika. TIK akan dibutuhkan untuk memudahkan kehidupan masyarakat digital berkomunikasi lewat teknologi digital. Teknologi informasi menjadi istilah umum dalam berbagai profesi terkait informatika. Bagi murid kelas 10 yang baru akan memasuki dunia kerja sekitar 7 tahun yang akan datang, perkembangan informatika dan integrasinya dalam berbagai sendi kehidupan akan makin masif. Dalam satu dekade terakhir, ada banyak profesi dan keahlian baru yang lahir dan dibutuhkan oleh industri. Hal demikian juga akan terjadi di masa datang. Dengan makin meleburnya teknologi seperti kecerdasan buatan atau artificial intelligence, pembelajaran mesin atau machine learning, realitas virtual atau virtual reality, Internet of Things, dan teknologi lainnya dalam kehidupan. Hal ini didorong dengan perkembangan teknologi yang telah menjadi suatu kebutuhan untuk bersaing atau competitive necessity bagi industri untuk dapat unggul pada masa ini. Oleh karena itu, melalui unit ini, murid perlu dikenalkan dengan kompetensi informatika yang dapat diperoleh baik melalui studi lanjut atau jalur lain yang diakui lewat proses sertifikasi. Kompetensi tersebut akan bermanfaat untuk meniti karir di masa depan. Karir di bidang informatika. Mereka yang bekerja di bidang informatika jarang sekali mengatakan bahwa mereka bekerja di bidang informatika. Biasanya, mereka lebih cenderung menyebut mereka memiliki karir di bidang teknologi informasi atau yang dalam bahasa Inggris disebut Information Technology atau IT. Belakangan, ada banyak profesional yang menggunakan berbagai macam posisi pekerjaan yang lebih spesifik seperti System Analyst, Back-end Engineer, Front-end Engineer, DevOps Engineer, User Experience Designer, Data Scientist, Product Manager, hingga Chief Technology Officer. Pada saat ini, kebanyakan orang awam memahami informatika sebagai disiplin ilmu yang mempelajari fenomena di sekitar komputer. Fenomena ini meliputi desain komputer dan proses komputasi, representasi objek informasi dan transformasinya, perangkat keras, perangkat lunak, efisiensi, dan kecerdasan mesin. Di Eropa, disiplin ilmu komputer disebut informatika. Di Amerika Serikat disebut computing. Pada unit ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai makna dari suatu profesi di bidang informatika yang lebih luas daripada sekedar mencari nafkah, serta pengelompokannya di dalam dunia keprofesian.
Menurut Profesor Peter C. Denning, seorang peneliti terkemuka yang banyak melahirkan tulisan ilmiah terkait keprofesian di bidang informatika, suatu proses harus memiliki 4 ciri yang khas. Keempat ciri tersebut seperti berikut. 1. Mendalami suatu bidang yang menjadi perhatian manusia dalam waktu yang lama. Profesi informatika berperan untuk memenuhi kebutuhan manusia atas kemampuan komputasi dan komunikasi yang efektif. Hal ini juga didorong oleh perkembangan teknologi yang makin cepat dan makin melebur dengan seluruh sendi-sendi kehidupan manusia. Pada bidang ini, seorang profesional di bidang informatika akan berusaha menyelesaikan berbagai permasalahan dengan memanfaatkan kemampuan komputer. 2. Mengkodifikasikan kumpulan prinsip atau pengetahuan konseptual. Kumpulan prinsip-prinsip ini diwujudkan dalam berbagai bentuk. Kurikulum yang dibuat oleh ACM dan IEEE, program studi di perguruan tinggi, dan lembaga-lembaga pelatihan merupakan salah satu wujud kodifikasi prinsip-prinsip di bidang informatika yang dapat diakses oleh seorang profesional di bidang informatika. 3. Mengkodifikasikan kumpulan praktik yang juga meliputi kompetensi. Hal ini salah satunya diwujudkan dan diakui melalui sertifikasi kompetensi profesional yang telah dijelaskan pada unit sebelumnya. 4. Menetapkan standar kompetensi, etika, dan praktik. Hal ini menjadi standar bagi seorang profesional di bidang informatika untuk berperilaku dan bersikap dalam menjalankan tugas-tugas profesinya. Hal ini bermanfaat agar profesional di bidang informatika memiliki integritas dan dapat dipercaya. Berdasarkan uraian tersebut, apabila kalian ingin menjadi seorang profesional di bidang informatika, keempat hal tersebut perlu kalian pahami. Pekerjaan bukan sekedar sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan, tetapi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain menguasai kumpulan prinsip dan praktik, kalian pun dapat berpartisipasi aktif untuk merumuskan suatu prinsip atau praktik baru dan ikut menyebarkannya kepada orang lain di profesi yang sama. Hal ini dapat kalian lakukan dengan berbagai cara seperti menulis, memberikan ceramah, atau membuat pelatihan. Terakhir, kalian harus mengetahui etika serta standar kompetensi dan praktik di bidang itu untuk memastikan kemampuan dan sikap yang kalian tunjukkan menunjukkan integritas dari profesi kalian. Berdasarkan peran informatika, Profesor Denning membagi profesi di bidang informatika dalam 3 kategori, yaitu profesi yang sangat spesifik di bidang informatika, profesi yang syarat dengan informatika, serta profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi. Contoh-contoh pekerjaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama, profesi yang sangat spesifik di bidang informatika. Kecerdasan buatan, ilmu komputer, rekayasa komputer, ilmu komputasional, rekayasa basis data, grafika komputer. Profesi yang syarat dengan informatika adalah dirgantara, bioinformatika, sains kognitif, sains perpustakaan, digital, e-commerce, layanan finansial. Sedangkan profesi yang memberikan dukungan teknologi informasi adalah teknisi komputer, teknisi helpdesk, teknisi jaringan, pelatih IT profesional, spesialis keamanan cyber, administrator sistem. Demikian seterusnya. Setiap bidang profesi akan dikaitkan dengan profesional atau pekerjaannya. Secara umum, pekerjaan di bidang informatika akan dikelompokkan ke bidang ilmu yang sesuai dengan bidang program studi yang ditempuh sebelum bekerja. Karena bidang informatika mencakup teori sampai dengan praktek, bidang ilmu dasar sampai dengan teknologi dan aplikasinya, lulusan bidang informatika dapat memilih jalur sains atau teknologi, menjadi ilmuwan atau scientist, atau menjadi insinyur atau engineer. Ilmuwan mengamati dan mengeksplorasi dunia untuk dapat menjelaskan secara ilmiah fenomena alam yang terjadi. Sementara insinyur lebih fokus pada penciptaan produk-produk yang diciptakan untuk menunjang kehidupan dengan memanfaatkan hasil ilmuwan sekaligus menemukan dan menciptakan ilmu rekayasa yang baru. Saat ilmuwan perlu membuktikan suatu konsep ilmiah, ia perlu melakukan observasi, analisis, serta merancang dan melaksanakan eksperimen. Insinyur menciptakan produk dengan melakukan tahapan berikut analisis, perancangan, implementasi, pengujian, pemasangan, dan pengoperasian.
Pada saat pengoperasian, dibutuhkan pemeliharaan produk. Insinyur dibantu oleh teknisi, dan pemakaian produk membutuhkan operator. Secara lebih spesifik, profesi di bidang informatika dapat dibagi-bagi menjadi beberapa posisi pekerjaan atau job title yang memiliki deskripsi serta tanggung jawab yang berbeda. Posisi-posisi tersebut senantiasa berkembang dan berevolusi. Akibatnya, bisa jadi ada posisi baru yang muncul, berubah, bergabung, atau berkurang. Ketika seseorang melamar pekerjaan atau berusaha merekrut orang lain untuk bekerja di usaha miliknya, deskripsi dan tanggung jawab ini perlu dicermati. Secara lebih rinci, beberapa pekerjaan di bidang informatika diberikan pada tabel berikut. Selain posisi pekerjaan yang disebutkan ini, masih banyak posisi pekerjaan lain yang dapat kalian temui di situs-situs penawaran pekerjaan atau media jaringan sosial tempat para profesional berkumpul. Posisi pekerjaannya dituliskan dalam istilah bahasa Inggris. Adopsi sebuah teknologi baru di dunia industri akan membutuhkan posisi-posisi baru. Pada saat perusahaan mulai mengadopsi sistem informasi untuk membantu pekerjaan mereka membuka posisi yang terkait dengan rekayasa perangkat lunak, misalnya posisi analis sistem, pemrograman, dan perekayasa basis data. Kemudian, isu keamanan siber meningkat sehingga banyak posisi di bidang analis keamanan siber atau cyber security menjadi banyak ditawarkan. Saat muncul tuntutan untuk menghasilkan sebuah perangkat lunak yang mudah digunakan dan memberikan kesan elegan bagi pengguna, posisi yang terkait dengan desain pengalaman pengguna atau user experience dan kebergunaan atau usability system pun ditawarkan. Saat ini, ketika sebuah perangkat lunak diharapkan dapat bekerja dengan cepat, walaupun digunakan oleh jumlah pengguna yang sangat besar, banyak usaha pun mencari orang-orang untuk mengisi posisi pengembangan dan operasional IT atau DevOps dan arsitek perangkat lunak. Akhirnya, pada saat ini, mulai banyak perusahaan yang merekrut orang-orang dengan kemahiran di analisis data, kecerdasan buatan, atau pembelajaran mesin untuk melakukan otomatisasi pada proses bisnis di perusahaan tersebut. Contoh yang paling lazim ialah untuk mendeteksi penipuan atau fraud pada transaksi secara elektronik. Ilustrasi tersebut terjadi karena banyak badan usaha melakukan transformasi digital dengan menerapkan teknologi informasi dalam berbagai proses mereka lakukan. Sebagian perusahaan tidak mengembangkan dan memelihara sistem, tetapi menyewa jasa SaaS atau Software as a Service yang beroperasi di cloud. Saat ini, pengembangan maupun penerapan teknologi informasi tersebut bukan lagi suatu hal yang membuat suatu usaha menjadi unggul dalam persaingan atau competitive advantages, tetapi merupakan suatu syarat agar usaha tersebut dapat bersaing di dunia bisnis atau competitive necessity. Perubahan ini terjadi sangat cepat, terutama dalam satu dekade terakhir di Indonesia. Oleh karena itu, dalam berkarir di bidang informatika, sangatlah penting untuk selalu meningkatkan kompetensi baik dalam bentuk prinsip maupun taktik untuk menjaga daya saing di kebutuhan dunia yang berubah dengan cepat. Ketika perusahaan yang menyadari pentingnya informatika membuka posisi baru di bidang ini, kebutuhan tenaga kerja bidang informatika pun meningkat. Akan tetapi, menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah talenta di bidang informatika masih sangat kurang. Bahkan di tahun 2017, Kemenkominfo menyatakan bahwa Indonesia darurat tenaga programmer. Tidak hanya di Indonesia, ketimpangan juga terjadi di negara besar seperti Amerika Serikat. Menurut Code.org pada tahun 2020, dari 398.857 lowongan, hanya ada 71.226 lulusan perguruan tinggi yang dapat mengisi posisi tersebut. Sebagai seorang pelajar di tingkat SMA, persiapan untuk meniti karir di bidang informatika telah dapat dilakukan sejak saat ini.
Kalian dapat memanfaatkan media sosial yang sering digunakan untuk bergabung dengan grup-grup komunitas di bidang informatika atau mengikuti kegiatan berbagai atau meet up yang dilaksanakan oleh komunitas atau perusahaan di bidang teknologi secara rutin. Bertemu langsung dengan orang-orang yang sudah berkarir di bidang informatika dapat membuat kalian memahami lebih jauh tentang tanggung jawab profesional yang mereka miliki. Selain itu, kalian pun juga dapat melihat tentang tren teknologi yang sedang berkembang, terutama di Indonesia. Membaca laporan-laporan terkini dari World Economic Forum atau lembaga lain juga akan membantu untuk melihat bidang kerja di masa depan yang kalian minati. Dengan banyaknya posisi pekerjaan baru yang bermunculan, ingatlah bahwa bisa jadi bidang pekerjaan kalian baru akan muncul setelah kalian lulus dari perguruan tinggi kelak. Disinilah rasa keingintahuan, inisiatif, dan kegigihan kalian untuk belajar dan beradaptasi akan membantu kalian menjadi seorang pribadi yang tidak hanya unggul, tetapi juga dapat membawa Indonesia menjadi negara maju dengan kekuatan ekonomi dan inovasi yang besar. Kalian dapat menjadi bagian penting untuk menggapai cita-cita mulia Indonesia Emas pada tahun 2045. Ayo lakukan. Mencari pekerjaan impian kalian. Carilah halaman lowongan pekerjaan di salah satu aplikasi yang kalian gunakan sehari-hari. Kalian dapat menggunakan mesin pencari dengan kata kunci pencarian nama produk, spasi karir, atau nama produk plus karir untuk bahasa Indonesia. Amati posisi-posisi pekerjaan yang ditawarkan beserta dengan deskripsi dan tanggung jawabnya. Dari semua posisi yang kalian baca, yang manakah yang menurut kalian menarik? Apa alasannya? Isilah hasil pekerjaan kalian pada riwayat hidup yang formatnya akan diberikan oleh guru. Kalian tetap bisa membuat riwayat hidup tersebut menjadi lebih menarik dengan kreasi kalian. Anak-anak, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Semoga kalian sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.